Pagi hari ini satu tema yang mungkin banyak mengena ya, Betul sekali ya. banyak mengena nih ya, karena pada dasarnya masyarakat kita ini adalah masyarakat pertanian. Oke, jadi tema yang kita kupas pada pagi hari ini adalah pajak hasil pertanian. Nah, saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa pembiayaan dari pembangunan yang kita laksanakan, ya salah satunya adalah bersumber dari hasil pajak ya. Nah, oleh sebab itu ya pemerintah terus menggali potensi-potensi sumber perpajakan. Jadi apakah petani harus bayar pajak? Iya, nah, tidak terkecuali dari sektor pertanian. Ini dimaksudkan agar beban pembangunan ini kita pikul bersama-sama gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, dan kita juga mengetahui bahwa tanah laut merupakan daerah yang banyak sektor pertaniannya, ya sektor pertaniannya. Lumbung padi juga ya. Ya, lumbung padi, pertanian yang lain juga ya. Kalau mungkin dikalkulasi di tingkat Kalimantan Selatan, mungkin tanah laut berada di peringkat yang di atas 5 lah istilahnya ya. Sentra jagung juga Bu ya? Iya, macam-macam kita banyak sekali. Oke, lalu bagaimana aspek perpajakan yang dikenakan terhadap usaha pertanian ini? Nah, para pendengar, berikut akan dijelaskan oleh Kepala KP2KP. Silahkan Pak Aprianto Setiawan. Oke, terima kasih Bunda Neri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar, sahabat Radio Tuntung Pandang yang saya cintai, ya ini kesempatan yang bagus ya, diberi kesempatan untuk kita menyampaikan terkait dengan pajak hasil pertanian. Yang pertama memang kita memilih pajak hasil pertanian karena kita melihat dari sektor usaha di sini ya, Bunda. Lebih jadi, banyak ya Pak ya. Memang di sektor usaha di sini memang lebih banyak ya selain pertambangan. Jadi nomor 2-nya memang pertanian. Pertanian. Apakah pertanian ini sebagai mata pencaharian pokok atau pertanian sebagai mata pencaharian sampingan? Ya, walaupun ada yang pokok, ada yang sampingan. Di sini ada sentra padi, daerah Kuro gitu, ada sentra jagung, ada sawit, ada karet gitu. Jadi memang sangat banyak sekali, dan memang kita temui di lapangan banyak petani atau yang baik itu perorangan maupun yang kelompok dan perusahaan itu yang memang usahanya di pertanian dan perkebunan, yang itu banyak nanti bersinggungan dengan kami terkait dengan perpajakan. Makanya penting kita menginformasikan terkait pajak hasil pertanian biar nantinya tidak keliru. Jadi tidak salah apa saja sih yang menjadi kewajiban saya sebagai warga negara. Walaupun memang yang dikenakan gitu ya. Walaupun memang saya sebagai petani gitu kan. Nah, jadi biar nanti paham, tahu dan arahnya kemana. Nah, kita ngelihat bahwa di kita ingin Indonesia ini ingin menjadi negara maju. Nah, makanya pertanian itu juga mulai kita tata kelolanya. Tata kelolanya sudah mulai kita perbaiki. Betul. Ini seperti halnya di berita-berita gitu, Pak Menteri, Pak Luhut itu udah mulai kita mau memperbaiki tata kelola sawit gitu. Mulai ada pendataan berapa luas kebun, berapa umur tanamannya, luas lahannya, terkait perizinannya itu sudah mulai kita perbaiki. Nah, terkait dengan pertanian ini juga kita akan membagi, Bunda. Ada memang pertanian, perkebunan yang kita besar, yang dimiliki perusahaan atau mungkin BUMN yang bergerak memang ini arahnya ke industri. Ada yang memang pertanian rakyat. Jadi memang masyarakat yang mengelola pertanian. Nah, ini yang nanti kita akan lihat terkait dengan perpajakannya seperti apa. Tapi secara umum perpajakan di sektor pertanian itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah kalau yang dikelola oleh pemerintah pusat itu adalah PPH. Ya seperti halnya kita punya penghasilan, petani juga punya penghasilan. Nah, nanti ini kita akan bahas PPH-nya ini apa saja. Terus yang kedua adalah PPN. Nah, karena hasil pertanian ini mungkin
kalau masih kecil tidak kena PPN, tapi kalau sudah mulai banyak berhektar-hektar gitu kan, mungkin ada ribuan hektar, pasti hasilnya banyak, maka ada akan PPN. dikenakan PPN. Nah, seperti misalnya kalau di tempat kita ini Pak ada PTPN begitu nah, ya. benar. Nah, Jadi itu berarti dia juga selain dari kena PPH, dia juga kena PPN ya. Jadi nanti di saat petani atau perusahaan penghasil pertanian ini menjual hasil perkebunannya, nanti akan dikenakan PPN. Nah, ini cuma di aturan terbaru di Undang-Undang HPP dan aturan terbaru ini berpihak kepada petani. Jadi ada perubahan terkait dengan pengaturan khusus terkait PPN hasil pertanian dengan menggunakan nilai tertentu dengan tarif yang lebih rendah. Nah, ini biar mendorong petani untuk menyampaikan yang sebenarnya. Nah, itu yang kedua terkait dengan PPN. Nah, yang ketiga ini terkait dengan PBB. Nah, PBB ini ada dua. Jadi PBB yang memang kami kelola di kantor pusat, di kantor pajak kelola, itu PBB terkait dengan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ini yang biasanya yang korporasi tadi Bunda, yang perusahaan, baik itu BUMN, perusahaan swasta itu biasanya sudah ada izin, ada HGU-nya, ada izinnya, dan biasanya luasannya udah hektaran, ribuan hektar. Nah, sama PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, ini mungkin yang diketahui PBB itu pajak bumi dan bangunan yang rumah, kebun, masyarakat begitu ya. Iya betul. Jadi ada yang PBB yang memang di pemerintah daerah ini yang biasanya untuk petani-petani kecil yang tidak ada izinnya, maka PBB-nya rumah tangga rumah tangga itu PBB-nya nanti yang mengelola adalah pemerintah daerah Bunda. Ini Bunda yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan aspek perpajakan untuk petani atau terkait dengan penghasilan dari hasil pertanian. Oke, tadi disebutkan Pak ya ada PPN dan PPH. Nih untuk ketentuan dari dasar hukum PPN dan PPH serta PBB itu tercantumnya tadi kan ada undang-undang yang baru ya Pak, ada undang-undang yang baru. Nah, ini pembaharuan ini di mana nih Pak yang tadi disebutkan lebih rendah atau Iya Bunda. Jadi memang setelah undang-undang HPP itu akan diatur lagi di undang-undang peraturan pelaksanaannya. Jadi di peraturan pelaksanaan nomor 64 PMK nomor 64 tahun 2022 itu diatur terkait dengan PPN hasil pertanian. Jadi di PMK 64 itu yang mengatur terkait penghitungan hasil pertanian. Nah, itu menggunakan nilai tertentu yang memang tarifnya itu lebih rendah gitu Bunda. Oke. Iya. Lalu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk tarif penghitungan. Hitungannya Hitungannya. Ini langsung ke hitung-hitungan. Iya, hitungan. Masyarakatnya dengar hitungannya apa nih? Iya, biasanya pengen yang cepat hitungannya gitu. Pengen tahu cepat pokoknya hitungannya. Langsung to the point. Jadi ini biar tidak salah persepsi ya ke masyarakat gitu. Jadi sering kita di lapangan itu ketemu dengan masyarakat, oh saya udah hasil pertanian saya udah dijual ke perusahaan, kata perusahaan sudah dipotong. Wah, ini yang udah selesai, mikirnya sudah selesai. Padahal memang di aturan di PP nomor 34 PMK apa PP ya lupa saya. PMK nomor 34 tahun 2017 memang industri badan industri atau ekspor hasil pertanian itu memungut PPH pasal 22 sebesar 0,25%. Jadi kalau kita menjual ke industri, kita petani itu sudah dipungut oleh industri 0,25%. Nah, ini secara otomatis petani sebenarnya sudah bayar.
sudah bayar itu kalau kita langsung jualnya ke industri. Industri. Ini bentuk realnya nih Pak, kita menjual ke industri ini seperti misalnya apa nih? Kita menjual karet ya, ke industri karet. Di sini mungkin ada beberapa perusahaan yang pengolahan karet ya. Oh gitu. Ya, di pengolahan karet. Maka di saat kita menjual, nanti dipotong dipungut 0,25% dari tarif. Dari tarif. Iya. Berarti hasil jual secara keseluruhan yang milik petani tadi sudah dipotong. Iya. Misalnya nih misalnya hasil saya misalnya 50 juta. Iya. Gitu. Sama 50 juta berarti nanti tidak dibayarkan 50 juta langsung ke saya gitu. Ya, jadi petani tidak mendapat 50 juta full, tapi dipotong 0,25%. Nah, kalau seumpama 50 juta berarti sekitar 500 bagi 4 sekitar 125.000 pemotongan pajaknya. Nah, itu untuk perlu diketahui. Tapi apakah ini sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Oh, belum. Jadi nanti masih ada kewajiban lain. Jadi petani nanti masih memperhitungkan kalau waktu kita kayak seumpama pegawai kan sudah lapor SPT tahunan. Sama. Petani juga lapor SPT tahunan. Nah, kalau masih menggunakan seperti di pembahasan sebelumnya, Bunda, kalau masih menggunakan tarif UMKM, maka kewajibannya kan 0,5%. Makanya kalau sudah dipotong 0,25, berarti masih harus menambahkan sebesar 0,25%. Jadi kayak sudah dipungut oleh perusahaan itu setengahnya pajak yang harus dibayarkan. Oke. Gitu. Lalu yang setengahnya tadi kapan, Pak? Nah, setengahnya itu harusnya memang di store oleh petani itu tiap kita jual. Jadi seumpama misalnya saya panen Maret, saya jual Maret. Nah, berarti saya kan sudah dipotong 0,25. Nah, sisanya 0,25 saya setorkan sendiri. Nah, ini kalau kita menggunakan UMKM. Karena UMKM 0,5. Iya kan? Nah, sedangkan yang sudah dipungut 0,25. Makanya memang harus menambahkan. Kadang ini yang persepsi di masyarakat saya udah dipotong Pak, dibilang sama perusahaan sudah dipotong, udah selesai saya pajaknya, oh belum. Ini kadang persepsi yang masih keliru ya. Iya. Nah, lalu dasarnya untuk membagi dari penghitungan pemotongan pajak ini Pak, dari perusahaan tadi dipotong 0,25%, nanti akan ada lagi kewajiban dari penjual sendiri 0,25%. Kenapa tidak peraturan itu, maksud saya tidak langsung disamakan ya Bunda. Iya, cuma gini, memang kita tidak bisa menyamakan Bunda karena untuk kayak seumpama industri. Untuk industri itu seumpama dari perkebunan industri waktu menjual ke ke industrinya, ke mesin perusahaan lain yang industri, itu kalau nanti dipotong terlalu besar, ini karena biasanya biaya-biayanya besar. Jadi nanti akan terlalu besar pemotongan pajaknya. Makanya pemotongan 0,25 ini nanti hanya istilahnya ini pemotongan awal gitu. Tapi nanti waktu perhitungannya bisa saja sebenarnya hanya menambahkan sedikit atau pas. Itu untuk industri. Makanya kita nggak melihatnya hanya dari sisi UMKM, tapi kita melihatnya dari sisi semuanya. Ini berlaku semuanya. Kalau kita potong semua 0,5%, ini yang akan tinggi, Bunda. Iya. Bagi yang mendapatkan pemotongan 0,25% ini tadi yang menjual ke industri Pak ya? Iya. Yang menjual ke industri. Kalau yang menjual selain daripada ke industri Pak? Nah, ini kalau kita menjual selain ke industri otomatis kan tidak dipotong. Nah, ini bagi petani ini di saat melaporkan SPT tahunan ada dua tarif ya. Tarif umum ya dan tarif untuk UMKM. Jadi kalau tarif umum itu pasal 17 Bunda. Jadi berapa omsetnya, nanti dihitung labanya berapa. Misalnya saya
dari jual hasil pertanian ini dapat 50 juta setiap panen misalnya. Biayanya apa saja? Buruh taninya, pupuknya gitu kan. Orang panennya, terus mungkin transportasinya. Untungnya cuma misalnya 20 juta. Nah, untungnya 20 juta. Nah, nanti untung itu setahun berapa jadinya? Berarti kali berapa kali panen begitu ya? Iya, misalnya dari 20 kita setahun 5 kali panen gitu misalnya. Berarti 20 juta kali 5, berarti ada 100 juta. Lah 100 juta itu nanti dikurangi dengan PTKP. Nah, kayak kita PTKP kalau orang sendiri 54 juta gitu kan. Kalau punya istri tambah 4.500.000, punya anak tambah 4.500.000, maksimal tuh kawin anak 3 itu 72 juta. Kalau memang hasil labanya itu masih di bawah 72 juta, maka tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Iya, kalau 100 juta tadi berarti dikurangi dulu 72 juta. Iya, baru dikalikan tarif. Tarifnya 5%. Nah, ini kalau menggunakan tarif umum. Nah, kalau umpama saya bingung menentukan laba nih, Bunda, maksudnya pupuknya kemarin habis berapa? Iya, kadang-kadang nggak tercatat gitu ya. Iya. Tiba-tiba saja uang modal habis gitu ya. Maka Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa penghasilan netonya dari penghasilan bruto itu, penghasilan netonya untuk pertanian itu rata-rata 15%. Jadi umpama kita ada selama 1 tahun itu omset kita 1 miliar, berarti penghasilan neto kita 150 juta. Tapi untuk kalau di sini saya catatkan untuk yang jenis di sini banyak kan jagung ya, jagung, kelapa sawit, sama karet itu 10%. Jadi umpama hasil dari penjualan panennya itu misalnya dapat 1 miliar setahun, berarti nanti penghasilan yang digunakan untuk pajak adalah 10% dari 1 miliar. Jadi 100 juta. Nah, nanti 100 juta itu dikurangi PTKP, baru nanti dikalikan tarif. Itu untuk tarif umum, Bunda. Tapi kalau tarif UMKM ya seperti halnya UMKM, berapa omsetnya kalikan 0,5%. Nah, itu yang UMKM lah. Itu nanti wajib pajak bisa memilih, petani bisa memilih saya mau menggunakan tarif umum apa tarif UMKM. Secara aturan 7 tahun pertama itu memang menggunakan tarif UMKM. Setelah itu baru tarif umum. Tapi kalau wajib pajak petani mau rugi saya menggunakan tarif UMKM gitu, 0,5% dari omset gitu kan. Saya mau menggunakan tarif umum silahkan, tapi menyampaikan pemberitahuan ke kantor pajak kalau mau menggunakan tarif umum gitu, Bunda. Berarti yang menentukan apakah dia memakai tarif umum atau tarif orang pribadi itu berarti si wajib pajak itu sendiri ya, Pak? Jadi secara umum kalau masih 7 tahun pertama itu tarif UMKM. Secara umum ya. Ya, dan secara aturan tarif UMKM. Kecuali kalau wajib pajak menyampaikan permohonan saya mau menggunakan tarif umum, maka wajib pajak boleh menggunakan tarif umum gitu, Bunda. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya si wajib pajak dalam tadi kan 7 tahun pertama ya. Iya, 7 tahun pertama dia dapat menggunakan tarif UMKM. Ya. Nah, tahun ke-8 berarti dia harus menggunakan tarif umum ya, tarif umum. Nah, ini kan kita tidak karena ini usaha begitu ya, tidak mesti pada tahun ke-8 itu berjalan dengan baik. Iya. Nah, lalu pada saat tahun ke-8 misalnya omset berkurang, ini apakah dia masih tetap dapat menggunakan tarif UMKM atau nanti ada ketentuan lain, Pak? Jadi kalau sudah melewati 7 tahun, setelah melewati masa menggunakan tarif UMKM, maka wajib pajak harus memang menggunakan tarif umum. Walaupun umpama memang menurun nggak apa-apa, atau bahkan rugi pun nggak apa-apa. Kalau memang menurun, rugi, memang tidak ada
tidak ada pajak yang harus dibayar nantinya ya nggak apa-apa Bunda. Oke, kenapa Pak jadi dibatasi waktu 7 tahun itu? Nah, jadi memang apa nih yang melatar belakangi. Jadi memang pada dasarnya tarif UMKM ini memang tarif filosofinya itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan, kemudahan dalam penghitungan pajak. Makanya hanya diberikan untuk orang pribadi itu 7 tahun pertama, untuk PT itu 3 tahun pertama, dan untuk CV terus kelompok tani dan lain-lain itu adalah 4 tahun pertama. Makanya diharapkan setelah 3 tahun, 4 tahun wajib pajak ini naik kelas Bunda. Diharapkan ya, diperhitungkan itu udah naik kelas, sudah terbiasa, maka bisa melakukan pembukuan. Nah itu kenapa dasarnya, dan tarifnya memang 0,5% tapi dari omset. Jadi udah tidak menghitungkan aku kemarin biayanya berapa ya, beli pupuk berapa ya, saya catat apa enggak ya, itu kan itu bagi orang yang pertama kali berusaha pasti akan ribet gitu. Nah makanya pemerintah memberikan kelonggaran untuk tahun-tahun awal itu dipermudah cara perhitungannya. Gitu, berharap dengan mudah ini wajib pajak gampang untuk mudah untuk menghitungkan, tidak terlalu ribet, dan diharapkan nantinya kesadarannya juga muncul gitu Bunda. Berarti itu jadi prediksinya nih 7 tahun perjalanan usaha ini sudah mulai tertib ya Pak ya. Mulai settle gitu lah. Mulai tertib, ada pembukuan, ada begitu ya, sehingga dia sudah bisa menghitung neto brotonya begitu ya. Kalau di UMKM kan pukul rata kayaknya pukul rata. Ya. Memang ini buat pengetahuan di setiap di pelatihan saya bilang kalau di UMKM itu ada sisi nggak adilnya Bunda. Jadi memang ada sisi tidak adilnya karena tidak memperhitungkan mau laba atau rugi. Kena pajak 0,5%. Mau labanya banyak atau labanya sedikit sama pajaknya. Tapi kalau kita menggunakan tarif umum, kalau labanya banyak berarti bayar pajaknya banyak. Kalau labanya kecil, bayar pajaknya kecil. Bahkan kalau rugi pun nggak bayar pajak gitu. Nah itu kalau tarif umum sisi keadilan perpajakannya itu ada. Nah, tapi kalau memang tarif UMKM ini filosofinya ya memang kesederhanaan, kemudahan. Nah, ini cuma sisinya di situ gitu ya. Sisinya di situ. Karena dia pukul rata. Nah, makanya wajib pajak kalau yang ada yang merasa, wah saya nggak mau pakai tarif UMKM, bisa untuk menggunakan tarif umum tapi mengajukan permohonan gitu. Dari awal misalnya. Dari awal misalnya saya dari awal, saya nggak mau pakai tarif UMKM nih gitu. Udah mengajukan bahwa saya mau menggunakan tarif umum gitu. Ya. Rumit juga ya Pak ya. Wah, iya. Saya masih ini ya, masih kayak agak kusut gitu ya. Kabur lagi ya. Iya, belum terurai belum terurai soal pajaknya ini. Kita ketahui bahwa nih masyarakat kita di Kabupaten Tanah Laut ini kan ada kayak usaha sampingan atau usaha pokoknya usaha kayak sawit misalnya Pak ya, tapi tidak nanam, tapi kalau bahasa teman-teman itu betukar Pak. Nah, betukar buah sawit itu. Nah, apakah ini juga masuk sasaran dari pajak pertanian ini? Mereka beli gitu, nanti mereka yang jual ke pabrik gitu. Iya, jadi ini kan istilahnya perdagangan. Nah, kalau sudah masuk ke perdagangan, nanti kita aturannya menggunakan perdagangan. Tapi kalau dari perdagangan itu masuk ke industri sama Bunda, tetap dipotong PPh pasal 22. Jadi semua industri itu aturannya itu industri itu akan tetap memotong setiap pembelian hasil pertanian dan perkebunan. Walaupun itu dari petani atau dari pedagang. Jadi kalau petani langsung menjual ke pabrikan itu memotong PPh pasal 22. Kalau petani menjual ke pedagang itu kan belum dipotong PPh 22. Nanti
pedagangnya ini menjual ke pabrikan pasti akan dipotong PPh 22. Nah, iya. Itu tadi yang saya maksudkan. Iya. Petani kepada pengumpul gitu ya. Nah, kan tidak dipotong pajak nih. Nah, lalu pengumpul ini menjual ke industri, ke industri itu dipotong PPh pasal 22, Bunda. Karena kewajiban pemotongan PPh pasal 22 itu terletak di industri. Jadi di industri ataupun eksportir. Nah, begitu. Jadi dia mau hasil pertaniannya didapat dari langsung petani atau lewat pengepul. Nanti dipotong PPh pasal 22 gitu, Bunda. Oke. Nah, lalu petaninya sendiri, Pak, kapan dikenakan pajaknya? Nah, petani itu dikenakan pajak waktu SPT tahunan, Bunda. Jadi waktu pelaporan SPT tahunan itu melaporkan penghasilannya dari hasil pertaniannya. Makanya kalau sudah dipotong oleh industri berarti kan tinggal nambahkan sedikit gitu. Dia nanti akan menyertakan hasil potongan itu ya. Jadi, nah, tetapi ketika dia menjual kepada pengumpul berarti kan tidak ada pemotongan, maka beban pajaknya di situ. Oke, berarti kena juga. Saya tadi mikirnya ini bisa nyelip nih di sini. Enggak, Bunda. Nah, ini yang kesadaran untuk pelaporan SPT ini yang kita harapkan karena ya setiap tahun wajib pajak tidak hanya pegawai saja ya, tidak hanya pegawai, industri atau wira swasta, tapi juga di sini juga petani. Gitu. Karena petani juga banyak tidak memiliki NPWP, Pak. Nah, itu memang ini yang kesadaran untuk kewajiban perpajakan ini yang harus kita unggah ya. Jadi memang jangan takut bahwa belum tentu nanti membayar pajak. Tapi memang yang untuk petani laporan dulu gitu ya. Yang penting laporan dulu. Bagi petani-petani yang memang besar, yang memang luasannya banyak, hasil perkebunannya bagus. Nah, itu memang jadi memang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak gitu. Jadi tidak semua petani, Bunda. Jadi kita juga melihat petani mana petani yang memang rakyat yang biasa, ada petani yang memang udah lingkupnya udah besar. Artinya tidak semua petani dikenakan pajak, Pak ya. Tetapi apakah semua petani wajib melaporkan? Jadi kalau petani yang sudah punya NPWP itu wajib melaporkan. Nah, ini di momen ini juga kita mau menyampaikan bahwa evaluasi kami itu memang tingkat kepatuhan petani ini rendah. Bahkan belum memiliki NPWP ya. Jadi walaupun itu sudah punya NPWP, jadi walaupun sudah mempunyai NPWP ini tingkat pelaporannya ini rendah. Makanya ini kita ngambil tema ini juga kita mohon untuk para petani gitu kan, agar lebih meningkatkan. Nah, ini para pendengar di Radio Tuntung Pandang, petani-petani yang di desa-desa yang kalau sudah mempunyai NPWP, walaupun supaya memang tidak harus ada pajak yang dibayar, tetap mempunyai kewajiban untuk lapor. Oke, jangan khawatir ya. Nanti akan ada aturan apakah nanti Anda dikenakan pajak atau tidak. Tapi ketika kita memegang NPWP, kewajiban kita adalah wajib lapor. Oke, wajib lapor 1 tahun sekali ya, Pak ya? Iya, 1 tahun sekali. Oke. Saya ke Mbak Fitria. Mbak Fitria, tadi disampaikan oleh Pak Apri. Ini kesadaran dari para petani kita masih tergolong cukup rendah ya. Iya. Apakah ini mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena kerumitan prosesi pembayaran penghitungan itu. Nah, lalu bagaimana kita melakukan edukasi di masyarakat, Mbak Fitria? Yang pertama kita lakukan, pertama kita melakukan WA Plus, karena kan setiap yang mendaftar NPWP, kebetulan yang daftar NPWP untuk yang petani di Tanah Laut itu ada 3.507. 3.500. Namun yang belum lapor itu ada 3.011, lumayan banyak. Masih ada ratusan aja. Iya, 500-an aja yang lapor. Nah, kemungkinan kan kita mempunyai data itu nomor HP-nya karena waktu pendaftaran kan otomatis terdata. Jadi langkah pertama kita yaitu melakukan WA Plus. Kita selalu melakukan WA Plus setiap
seminggu sekali kita melakukan WA Blast dan bergilir untuk menginformasikan bahwa ada kewajiban nih kalau yang sudah mempunyai NPWP untuk melakukan pelaporan SPT tahunan setiap 1 tahun sekali, dan kita pun menginformasikan apabila kalau UMKM kita itu masih ada batasan nih, ada peraturan terbaru yaitu kalau penghasilan masih di bawah 500 juta tidak kena pajak. Kalau omsetnya sudah melebihi 500 juta barulah dikenakan yang 0,5% seperti itu. Nah, kemudian ini masih ada rencana lagi, kita akan datang ke Balai Penyuluh Pertanian seperti itu untuk lebih mengedukasi lagi. Kemudian ini yang sedang kita lakukan sekarang yaitu sekalian siaran ke radio untuk menginformasikan ke petani bahwa kewajibannya yaitu melaporkan SPT tahunan setiap 1 tahun sekali. Itu kewajiban yang punya NPWP. Seperti itu, Bunda. Iya. Tadi fluktuasi antara yang punya NPWP dengan yang tidak punya NPWP ini. Nah, lalu ini jangan sampai yang tidak punya NPWP ini nanti akan apa ya, terlena begitu, terlena. Nah, apakah ini juga akan menjadi sasaran bagi khususnya KP2KP untuk dapat mengedukasi, atau bahkan mungkin kalau menurut saya ada sedikit unsur apa ya, agak dipaksa begitu. Bagaimana ini, Mbak Fitria? Kalau yang terkait yang tidak mempunyai NPWP, kita kan mempunyai kebijakan baru. Tahun depan NIK sudah menggantikan NPWP. Nomor nah, NPWP, itu sebagai solusi juga, Bunda. Iya. Jadi jangan terlena ya. Betul. Ini yang terdata juga. Yang tidak punya NPWP ini akan bersembunyi. Saya nggak bikin NPWP gitu supaya saya tidak punya kewajiban untuk lapor, tidak repot gitu ya. Nah, tunggu tanggal mainnya tahun depan. Jadi ini kayaknya memang kebijakannya ini kan udah terpusat, Bunda. Jadi kita lihat ada namanya sistem Siperbun apa di Dinas Pertanian, dan memang itu sudah digagas oleh Pak Menteri, Pak Luhut, ini untuk mendata luas lahan pertanian. Ya, jadi dengan data itu nanti petani-petani yang mungkin selama ini sembunyi belum punya NPWP nanti akan ketahuan gitu. Makanya ini kebijakan ini udah secara simultan ya. Jadi secara simultan nanti batasan berapa yang harus punya izin pertanian, mana yang tidak perlu lah nanti akan diatur oleh pemerintah. Tapi ini datanya sudah mulai istilahnya udah mulai didatani sama pemerintah. Berapa luasannya, berapa areal tanamnya itu sudah mulai didata. Jadi nanti ya pasti akan ke depan udah nggak bisa kayak sembunyi lagi. Iya, betul. Nah, lalu nanti Pak, setelah tahun depan nanti kan berlaku nih NIK ya sebagai nomor NPWP. Nah, pada saat itu kan nanti akan diketahui misalnya Saudara Iwan misalnya sebenarnya usaha pertaniannya ini sudah berjalan cukup lama, tapi dia tidak punya NPWP. Nah, sehingga kan otomatis dia tidak bayar pajak, tidak melakukan pelaporan. Pada saat nanti 2024 diketahui, apakah nanti rekan Iwan akan menjadi pembayar pajak terhutang? Ya, jadi merapel gitu ya. Merapel. Jadi istilahnya gini, Bunda. Yang pertama kita lakukan dan sekarang pun sudah kita lakukan ada namanya daftar sasaran ekstensifikasi itu menambah wajib pajak. Datanya dari mana? Bisa dari data perbankan, dari data industri, dari data pertanian, dari data tenaga kerja. Yang belum punya NPWP tapi punya penghasilan. Iya, betul. Nah, itu biasanya kami itu menjadi data sasaran kami untuk mendaftarkan untuk mempunyai NPWP. Pertama itu yang kami lakukan adalah meminta wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP secara sukarela ya. Jangan sampai didatangi Mbak Fitrian. Nah, tapi wajib pajak merasa tidak merespon atau apa, nanti kami dari petugas pajak bisa menerbitkan secara jabatan NPWP-nya tersebut.
Ya, jadi kita tiba-tiba saja datang ya, gitu tiba-tiba ya, datang. NPWP-nya. Ini NPWP Bapak Ibu karena mempunyai usaha. Jadi kaget ya. Saya sudah mendaftar kemarin. Nah, ya, itu kami bisa, makanya kami bisa menerbitkan secara jabatan. Terkait kewajibannya bagaimana? Apakah di Rapel kewajiban perpajakan itu punya daluarsa 5 tahun. Jadi kami masih bisa meminta pajaknya itu 5 tahun ke belakang. Pajak terutama ya. Iya. Hati-hati loh ya. Iya, kali 5 tahun ntar ya, jangan diam-diam dari sekarang. Kami bisa 0,5% aja UMKM. Jadi secara aturan itu perpajakan itu bisa menagih 5 tahun ke belakang. Gitu. Kalau misalnya datanya cukup ya Pak ya, datanya cukup misalnya di 5 tahun ke belakang ternyata dia memulai usaha yang sudah sangat maju begitu ya. Itu kalau memang datanya udah cukup dan memang valid. Nah, kalau cuma kami juga tidak bisa mengira-ngira ragu-ragu. Iya, sebaiknya kembali. Jadi kami kembali ke basic. Jadi kami nggak mungkin menetapkan sesuatu yang tidak pasti. Tidak, ya betul. Nah, itu jangan sampai nanti membuat masyarakat gaduh ya. Jadi seakan-akan pemerintah seenaknya saja nih. Tapi kalau datanya sudah pasti, misalnya Bapak terbiasa menjual ke industri sekian gitu. Karena datanya ada. Ini datanya gitu ini ada datanya dari perusahaan ya. membeli ke Pian setahun ini misalnya 7 miliar gitu. Itu ada datanya gitu. Misalnya udah membeli dari Pian 3 miliar gitu. Itu datanya ada dan itu ya memang harus sudah pasti ya memang harus menjadi kewajiban dari wajib pajak gitu ya, harus dipenuhi gitu. Tapi kalau kita hanya memperkirakan kira-kira itu kita juga nggak bisa, pemerintah juga nggak bisa seenaknya saja gitu Bunda. Jadi biar masyarakat juga nggak khawatir gitu. Ini Pak adanya peraturan tentang pajak hasil pertanian ini pun para petani kita sudah agak bingung ya, agak bingung. Nah, khususnya para petani tadi, kalau yang kita bicarakan tadi yang para petani sawit misalnya yang besar begitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga kemarin itu para petani padi. Para petani padi. Nah, ini apakah pemberlakuan pajaknya sama atau bagaimana begitu, Pak? Jadi kalau terkait dengan padi itu memang kalau kita tarifnya itu netonya sama 10% Bunda. Jadi 10%. Cuma kalau padi kalau nggak salah tidak dipotong PPh pasal 22. Nah, ini yang karena di padi itu kan tidak pengolahan lebih lanjut ya. Itu hanya istilahnya pengemasan ya, cuma mengelupas terus pengemasan. Berbeda dengan yang kayak sawit, karet itu kan pasti masuknya ke industri. Nah, kalau padi kan tidak masuk ke industri. Ini mungkin nanti kami koreksi kalau memang ada salah. Yang kami pahami memang hasil pertanian itu ke badan industri dan eksportir itu yang dipotong PPh 22. Terkait dengan kewajibannya itu sama Bunda. Kalau PPh sama. Mau padi mau hasil pertanian sama. Yang di bawah 500 tadi ya? Ya, kalau masih di bawah 500 tidak kena, kalau lebih berarti bayar 0,5% untuk UMKM, kalau menggunakan tarif umum ya berarti kalikan 10% gitu. Itu sama Bunda. Kalau misalnya ke petani padi Pak, padi, kalau biasanya dikalikan kan kalau padi lokal itu kan panennya 8 bulan ya. Berarti kan 1 tahun itu cuma satu kali begitu. Nah, lalu ini kan ada program pemerintah nanti akan ada diseling tahun ini mungkin padi lokal nanti. Nah, ini dapatkah kantor pajak sendiri mendeteksi begitu untuk variasi penanaman padi ini? Kalau misalnya begini, saya melapor hanya 1 kali setahun begitu. Nah, tapi ternyata ada sisi lain yang 2 kali. Dari mana nih Pak? Nah, ini yang kesadaran atau kepatuhan wajib pajak ini yang kita harapkan. Memang kita tidak bisa memonitor satu persatu ya Bunda.
Kita tidak bisa memonitor satu persatu. Kita dasarnya adalah kepercayaan kepada wajib pajak. Wajib pajak yang melaporkan sendiri kita percaya, kecuali memang ada data lain. Misalnya dari data Dinas Pertanian. Oh lah nanti baru kita pakai. Tapi kalau tidak ada datanya ya kita memang percaya kepada wajib pajak. Iya. Gitu. Ya, oke. Jadi di sini dituntut kesadaran yang tinggi ya dari wajib pajak sendiri ya Pak ya. Iya. Betul. Nah, karena daerah kita ini kan daerah pertanian. Ada saya kira hampir di seluruh kecamatan ada titik-titik daerah pertanian. Cuman ada yang menjadi terbesar begitu ya, seperti misalnya di Kurau, Bumi Makmur, Bumi Makmur gitu ya, yang persawahan yang cukup banyak seperti itu. Nah, dari data para petani kita Pak yang mungkin tergolong petani besar. Ini KP2KP punya datanya nggak Pak? Yang kami punya adalah pertama yang mempunyai izin perkebunan. Itu pasti kita punya. Karena yang karet, terus sawit, terus jagung masuk Pak? Jagung enggak. Okay. Jadi karena jagung masuknya ke pertanian, perkebunan sawit, karet, dan perhutanan itu datanya ada. Dan itu memang yang besar-besar sudah kita kelola. Tiap tahun sudah kita kelola Bunda. Memang untuk yang pertanian rakyat ini yang memang datanya belum sepenuhnya masuk. Nah, ini istilahnya kalau di perusahaan itu plasma. Nah, ini yang belum sepenuhnya terdata. Nah, ini yang dilakukan pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang itu mulai mendata pertanian rakyat, berapa punyanya, berapa hektar. Nah, ini yang didata oleh pemerintah sekarang, Bunda. Untuk memang kita akan mengarah ke negara maju, kita harus tahu berapa nanti luas tanahnya, luas tanamnya, berapa perkiraan pupuk yang harus pemerintah siapkan gitu. Jadi nanti akan lebih tersasar gitu. Pertanian kita akan lebih rapi tata kelolanya, Bunda. Nah, ini juga salah satu upaya pemerintah Pak untuk menjaga lahan-lahan pertanian agar tidak berkurang. Tidak dialihkan fungsinya seperti itu juga ini. Ya. Nah, lalu para petani yang menanam langsung. Lalu para pengusaha Pak, anggaplah usahawan ya di pertanian itu, seperti misalnya nih kemarin ada pertanyaan yang yang membeli beras. Nah, seperti ini Pak, ada. Jadi seperti ini ada mereka memang tidak punya lahan pertanian, tapi mereka menjadi pengusaha membeli hasil pertanian, tengkolak gitu ya, tengkolak. Nah ini ternyata setelah mungkin dilihat-lihat ya, nggak dihitung juga sih secara pasti ya, dilihat-lihat ternyata omsetnya itu lebih besar dari para petani sendiri. Nah, apakah ini juga kena dari sasaran pajak hasil pertanian ini Pak? Jadi kalau kita lihat memang kalau hasil pertanian itu dari hasilnya. Nah, kalau yang tadi istilahnya tengkulak atau itu masuk ke perdagangan. Tetap masuk ke perdagangan ya. Jadi istilahnya mereka pedagang. Jadi membeli hasil pertanian, kemudian dijual lagi. Makanya itu clue-nya biasanya perdagangan, bukan pertanian. Nah, clue-nya biasanya masuk perdagangan. Jadi dia beli hasil pertanian, bukan petani, dia membeli hasil pertanian, terus biasanya mengemas gitu kan. Biasanya kalau padi itu kan diseleb dulu jadi beras, kemudian dikemas baru dijual. Nah, memang ini di beberapa di sini sektor sentral untuk pengemasan juga ada, terutama di bati-bati itu besar. Ada yang besar itu kayaknya di bati-bati itu ada besar. Jadi ada beras yang memang lokal, ada beras yang memang dari Jawa juga ada, gitu. Jadi memang dia usahanya gitulah. Terkait dengan yang usahanya gitu berarti memang dia perdagangan gitu. Berarti pajaknya masuk di pajak perdagangan gitu. Kapan dia dikenakan pajak perdagangannya itu Pak? Bunda. Jadi sama juga. Seperti halnya tadi kalau PPH
semua yang mempunyai penghasilan itu dikenakan pajak penghasilan PPh. Nah, itu ketentuannya juga sama, ada yang menggunakan tarif umum, ada yang menggunakan UMKM. Nah, bedanya kalau menghitung tarif umum tadi, kalau norma perhitungan petani tadi 10%, kalau perdagangan berbeda, Bunda. Nah, ini cuma saya nggak membawa datanya ya, lampirannya takut kalau salah. Karena tiap klasifikasi usaha mempunyai norma perhitungan penghasilan itunya yang berbeda-beda, Bunda. Iya. Oke, iya. Artinya itu sudah masuk ke perdagangan ya, Pak ya. Nah, lalu ini lagi yang belum begitu jelas, Pak, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan. Kita juga kan banyak nih hasil kehutanan, kemudian perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi memang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan itu yang baru pertama kali masuk ke sektor industri itu dipotong sektor badan industri ini memotong PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Nah, ini aturannya memang itu. Jadi baik ke badan industri atau ke ekspor. Jadi misalnya saya jual sawit ke lembaga ekspor atau badan usaha ekspor, dia nggak industri tapi habis itu diekspor semua. Nah, maka badan ekspor tersebut harus memotong 0,25%. Nah, misalnya kalau ke industri, kalau di sini kita beli punya hasil pertanian nih, sawit, saya masukkan ke perusahaan pengolahan CPO. Nah, nanti masuk ke sana berarti perusahaan tersebut memotong PPh pasal 22. 0,25% gitu. Oke. Artinya ini kalau saya pahami ini kemanapun alurnya ya, kemanapun alurnya kita mengarahkan hasil pertanian ini tetap dapat pengenaan pajak, Pak ya? Iya, jadi memang kita istilahnya nggak kerasa bahwa petani itu ikut kontribusi di perpajakan itu dari langsung di ujungnya, di industri atau di ekspor gitu, Bunda. Iya. Artinya tidak ada peluang nih untuk kita melepaskan diri dari kewajiban kita ya, untuk pembayaran perpajakan ini. Seperti itu. Lepas clue ini ke clue ini. Iya. Iya. Saya tadi mencari jalan. Mencari lorong-lorong jalan. Jalan. Ternyata selalu di mana jalannya situ ada portalnya. Selalu ada portal, jadi di situ pasti kenal gitu ya. Nah, jadi ini juga yang ingin kita garis bawahi kepada para pendengar kita, khususnya para petani gitu ya. Ini adalah upaya pemerintah untuk karena memang pemerintah punya aturan, jadi agak-agak memaksa begitu ya. Agak-agaknya ini agak memaksa dengan peraturan itu begitu. Tetapi sebenarnya tujuan pemerintah adalah untuk menyebarkan peran serta ini secara merata. Seperti itu mungkin, Pak ya. Jadi sehingga ini perlu kita sampaikan kepada para pendengar, sehingga bagi para wajib pajak dari petani, kelompok pertanian atau usaha-usaha tani gitu ya. Artinya ini dituntut kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran yang lebih tinggi untuk membayarkan pajak. Jangan sampai perbandingan yang 3.000 tadi, Bu ya. Iya. Itu ya. Pada tahun yang akan datang akan menetap jadi perbandingan itu begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan bergeser kepada perbandingan yang lebih kesadarannya. Oke. Baik, kita ke suara pendengar, Pak. Ada pertanyaan tentang hasil hutan Pang, Pak, dan ladang berpindah termasuk pajak hasil tani lah, Pak. Nah, oke. Ini Iril dipelihari. Nah, nih Iril dipelihari. Oke. Terima kasih Iril sudah
berkontribusi di kesempatan Talkshow pagi hari ini. Oke, silahkan langsung ditanggapi Pak. Jadi memang ladang berpindah. Pertama hasil hutan ini apa gitu. Kayu misalnya. Nah, kalau kayu memang kena ya. Jadi kalau kayu memang kena. Tapi kalau seumpama ladang berpindah ini nanti ladangnya apa? Itu. Jadi kita sesuaikan dengan di daftar kami itu ada jenis-jenis hasil pertanian. Ada dari jagung, ada yang dari ada pala, cengkeh. Dengan berbagai jenis gitu. Nah, nanti tinggal itu masuknya di mana. Nah, kita harus mengetahui hasil pertaniannya aja apa. Makanya hasil taninya itu apa. Ya, maksudnya setiap hasil tani itu kewajiban perpajakannya apakah berbeda atau bagaimana Pak? Jadi harus diketahui dulu hasilnya. Jadi memang kalau kita membedakannya ada di norma perhitungan penghasilan netonya. Kalau tadi kayak saya contohkan jagung, sawit, karet itu hanya 10%. Itu ada beberapa hasil pertanian yang kenanya 15%. Oh. Iya. Makanya berbeda-beda tergantung hasil pertaniannya. Tapi cara perhitungannya sama Bunda. Sama, oke. Sama perhitungannya sama. Mau hasil itu pertanian, hasil ladang di hutan atau apa ya sama gitu. Cara perhitungannya sama. Yang membedakan adalah jenis hasilnya apa. Nanti karena jenis hasil ini mempengaruhi perhitungan norma penghitungan penghasilan netonya. Nah, kayak sawit itu kan 10%. Kalau kita mau menggunakan tarif umum ya omsetnya berapa kalikan 10%. Ada yang mungkin hasil pertanian mempunyai norma 15%. Jadi kalau seumpama saya hasil pertaniannya 1 miliar berarti nanti yang kena pajak adalah 150 juta. Nah, itu. Nah, jadi hasil tani Pak Eril ya. Iya, jadi mungkin Pak Eril ini konteksnya ke Pak yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada lahan sekitar segini luasnya, mungkin sudah ada datanya. Jadi karena mungkin karena berpindah kan nggak punya dia sendiri gitu. Iya. Kalau memang berpindah kan memang konteksnya ya ini memang kesadaran masyarakat untuk melaporkan gitu. Melaporkan karena nggak punya lahan sendiri kan. Ya dia mungkin menggunakan hutan yang dikelola rakyat atau apa gitu. Jadi HGU mungkin. Kalau HGU ada izinnya. Kalau HGU itu pasti kena, ada portalnya sudah kena itu. Kalau ada pasti. Kalau HGU pasti terdata. Kalau HGU biasanya masih terdata, tapi ada beberapa hutan yang digunakan oleh masyarakat. Oke. Baik, ada suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari siapa di mana? Salam sejahtera dulu buat teman-teman dari pajak nih. Iya. Oke. Ulun Hakim penerima hibah. Oke, penerima hibah. Silakan Pak Hakim. Jadi memang selama ini kami mohon penjelasan untuk penerima hibah ini apa saja mungkin yang kena pajak Pak. Hibahnya apa nih? Hibah apa nih Pak? Bisa kita dapat hibah dari kecamatan. Ini kan untuk kegiatan ya, untuk kegiatan itu biasanya kan mengadakan tablik akbar dan sebagainya. Iya. Nah, kemudian di bagian apa saja mungkin yang perlu kami siapkan untuk pembayaran pajaknya. Oke. Itu yang bersifat fisik. Nah, jadi apakah setiap pembelian bahan-bahan yang untuk hibah ini termasuk nanti kena pajak? Itu aja Pak Hakim. Oke. Oh iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Pelaporannya mungkin. Iya. Ini penting ini Pak, juga harus disampaikan. Mungkin agak-agak ini dari ya memang sedikit melenceng dari tema ya. Tapi ini penting. Mungkin pajak-pajak juga lah. Iya. Mungkin nanti tema selanjutnya adalah tema terkait dengan pemotongan pemungutan terkait dengan hibah. Nah, ini memang udah dimulai ya dari tahun 2021 kita mensosialisasikan. Tahun lalu pernah juga Pak? Tahun lalu juga udah pernah. Sini udah pernah juga. Hibah dulu. Ya hibah. Jadi
terkait dengan dana hibah, kita akan melihat dana hibahnya itu yang menerima siapa. Kalau yang menerima adalah wajib pajak badan ini bisa perkumpulan, bisa yayasan. Itu. Nah, nanti akan kita pilih lagi. Kalau itu digunakan untuk pembelian atau untuk kegiatan. Kalau dana hibah itu untuk pembelian, langsung misalnya dana hibah itu saya terima untuk pembelian sound system masjid. Atau misalnya untuk pembelian mobil. Nah, misalnya untuk pembelian mobil ada pajak. Tadi juga pembangunan fisik katanya. Nah, ini ada pajak yang harus saya potong nggak? Nggak ada. Kalau untuk pembelian. Kalau untuk pembelian, untuk kegiatan. Nah, kalau untuk kegiatan nanti baru akan dirinci. Ini misalnya tadi tablik kabar. Tablik kabar nanti ada misalnya ada konsumsi, honor, ada konsumsi, ada honor, ada mungkin nyewa sound system, nyewa tenda. Nah, itu nanti ada pemotongan pajaknya. Kalau kita memberikan honor terus memberikan uang kepanitiaan, misalnya panitia dapat honor semua, lah itu nanti namanya pemotongan PPh pasal 21. Nah, kalau misalnya sewa sound system, sewa tenda, sewa transportasi, namanya PPh pasal 23. 23. Terus kalau ternyata nyewa tempat, nanti namanya PPh pasal 4 ayat 2, 10%. Nah, ini makanya tergantung nanti kegiatannya. Nah, misalnya ada yang bukan hanya tablik kabar aja, kejuaraan bola, hadiah itu kan kena PPh pasal 21. Terus nanti wasitnya, honor wasitnya itu juga kena PPh pasal 21. Lah itu terkait dengan kalau digunakan untuk pembelian, itu tidak ada namanya, kalau di wajib pajak badan itu tidak ada pemungutan PPh pasal 22 maupun PPN. Nanti pajaknya dipungut di mana nih, Pak? Nah, kalau yang untuk pembelian. Kalau pembelian dan itu ya nanti wajib pajak yang penjualnya sendiri yang akan melaporkan pajaknya. Karena wajib pajak badan tidak punya kewajiban untuk memungut PPh pasal 22 atas pembeliannya dan PPN-nya. Berbeda kasusnya kalau yang melakukan pembelian itu desa atau kecamatan. Karena desa kecamatan itu instansi pemerintah, maka punya kewajiban pemotongan PPh pasal 22 dan PPN. Nah, itu yang membedakan itu aja sih, Bunda. Nah, ini yang sering di masyarakat rancu itu karena mungkin juga pengurus di desa atau apa, jadi ada rancunya di situ. Tapi intinya kalau itu dana hibahnya kalau untuk pembelian dipakai untuk pembelian langsung gitu misalnya, nah itu tidak kena. Tapi seumpama untuk kegiatan konsumsi berarti memotong PPh pasal 21 atau 23. Terus untuk narasumbernya berarti PPh pasal 21. Terus untuk peminjaman sound alat, terus transportasi itu PPh pasal 23. Nah, itu sebesar 2% gitu, Pak Hakim. Untuk untuk lebih jelasnya Bapak yang penerima hibah itu bisa mengkonsultasikan kegiatannya apa aja, rinciannya apa aja, biar kami bisa memastikan pemotongan PPh-nya itu. Oh, begitu. Oke. Satu lagi tadi, Pak, kalau misalnya berkaitan dengan fisik. Nah, kalau fisik ini gimana yang harus bayar pajaknya? Jadi kalau fisik ini misalnya, fisik ini berupa apa? Misalnya ada gedung, yang kalau gedung itu nanti ada namanya apakah ini pakai kontraktor atau dikelola sendiri. Nah, kalau pakai kontraktor ada namanya PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Berarti yang bayar pajaknya nanti kontraktor. Dipotong oleh badannya. Jadi misalnya saya dapat pembangunan fisik 100 juta, saya nggak mau ribet nih gitu, saya milih aja ada pakai kontraktor, yang beres saja udah, ya, terima beres saja, uangnya saya kasih, ini 100 juta, nah maka bukan 100 jutanya yang kita kasihkan, tapi dipotong pajaknya dulu. Kita yang memotong berarti? Iya, yang badan usahanya. Yang penerima hibah tadi? Yang penerima hibahnya itu yang motong pajaknya. Misalnya kalau kontraktornya itu nggak punya sertifikat berarti 4%. Berarti kita potong 4% dulu. Berarti ini 96 juta, silahkan untuk dibikinkan gedung, misalnya gedung PKK atau gedung posyandu gitu lah. Nanti yang 4 juta itu di-store untuk pajaknya. Yang menyetor berarti penerima hibah ya? Iya, penerima hibah yang menyetor. Ini untuk pembangunan
fisik. Kalau dikelola sendiri bagaimana Bunda? Nah, dikelola sendiri ini nanti pembelian bahan dan macam-macam itu tidak kena pajak. Walaupun organisasi terkecil mungkin Karang Taruna? Iya, Karang Taruna itu bikin tempat gedung pertemuan Karang Taruna gitu. Kita beli bahan-bahannya sendiri. Nah, terus tapi nanti ini tukangnya pakai borongan atau tidak? Nah, itu nanti bedanya di PPh pasal 21 untuk tukangnya tersebut. Tapi kalau pembelian barangnya untuk pembelian bahan-bahan tidak kena ya? Tidak kena. Nah, jasa konstruksi ya. Nah, kalau langsung paling enak ya memang terima jadi ya. Terima kunci. Jadi tapi nanti dipotong jasa konstruksi gitu Bunda. Oke, baik. Demikian ya Pak Hakim. Untuk pajak yang dikenakan ada penerima hibah ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti para penerima hibah apakah ada Pak misalnya nih program dari KP2KP sendiri mungkin setiap tahun itu mengumpulkan Pak bekerja sama mungkin dengan SKPD pemberi hibah. Misalnya kalau yang kayak bidang keagamaan kan berarti ini Kesra. Di bagian Kesra. Nah, kemudian di olahraga ya di Spora begitu. Nah, untuk memberikan penjelasan paling tidak ya penjelasan awal lah istilahnya tentang kewajiban dari penerima hibah ini. Iya, jadi biasanya kita kerjasama di kecamatan-kecamatan. Jadi beberapa kecamatan sudah melakukan tiap tahun malah sebelum penerimaan hibah itu kita mengisi materi sosialisasi. Nah ini mungkin memang belum semua kecamatan, tapi kita kemarin kerjasamanya dengan kecamatan Bunda. Jadi kayak kecamatan Pelari, Bajuin, Panyipatan itu kemarin sudah kita takisung kayaknya, sudah kita sosialisasikan terkait dengan penerimaan dana hibah ini. Gitulah. Nanti ya mungkin akan kita coba karena lingkupnya ini se-kabupaten, mungkin nanti kita akan coba melalui Zoom untuk kita informasikan terkait bukan hanya dana hibah yang dikelola kecamatan, tapi yang di Kesra juga di Dinas Pemuda dan Olahraga. Atau SKPD lain sebagai pemberi hibah begitu ya. Nah, atau mungkin pada tahapan awal mungkin kepada pelaksana kegiatan itu. Nah, misalnya kalau kayak di Kesra misalnya nih mungkin kabak Kesranya atau kasubagnya begitu. Paling tidak mereka nanti akan dapat menyampaikan secara garis besar kepada para penerima hibah. Seperti itu mungkin. Karena nanti dikhawatirkan begini Pak, ketika dana hibah ini sudah dipakai, sudah habis gitu, tiba-tiba pajaknya ditagih. Nah, pertanyaannya siapa lagi yang bayar gitu kan? Nah, seperti itu. Itu. Jadi jangan sampai nanti akan terjadi kesimpang siuran seperti itu. Nah, lalu tentang pajak yang dipotong juga. Ini kadang-kadang ada Pak, hadiah dipotong. Nah, karena hadiah ini kan dikenakan pajak ada PPN dan PPh ya. Ada iya. Nah, sehingga nanti akan ada ada ketidaknyamanan begitu, banyak benar potongannya. Karena ketidakmengertian Pak. Nah ini juga yang perlu kita sampaikan begitu agar ini memang dapat dipahami secara keseluruhan baik bagi pemberi hibah, penerima begitu ya, dan wajib pajak yang dipotong itu begitu. Iya. Bunda. Begitu ya Pak Hakim. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum dapat dimengerti atau belum jelas nih, KP2KP membuka kesempatan untuk berkonsultasi Pak ya. Selama jam kerja setiap hari Pak ya. Setiap hari. Oke, Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 4. Oke, silahkan datang ke KP2KP untuk melakukan konsultasi. Kopi gratis. Nah itu tadi. Lebih enak sebenarnya 4 mata gitu. Kopi gratis. Oke, jadi bisa bertanya lebih detail lagi. Oke, baik. Ternyata waktu teman-teman di luar kode-kode juga sudah. Sudah kode-kode begitu Pak, sudah kode-kode. Ini ada lagi Pak yang mau saya tanyakan ini Pak tentang pajak
salah satu komoditas hasil pertanian yang terkena PPN adalah padi. Nah, jenis padi yang dimaksud dalam aturan ini, meliputi merang, sekam, bekatul, dedak atau jerami dan komposnya. Nah, sedangkan untuk beras mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Nah, ini alasannya apa nih Pak? Jadi ada apa ya? Ada perbedaan nih dari hasil pertanian yang di padi ini Pak? Ya, jadi gini Bunda, di PPN hasil pertanian itu diatur di PMK 64. Jadi kalau PPN normal itu kan 11%. Jadi wajib pajak di pertanian itu bisa menggunakan nilai tertentu. Jadi nilai tertentu dengan tarif tertentu itu sebesar 1,1%. Jadi tidak 11% tapi 1,1%. Nah, terkait dengan beras, ini karena beras adalah kebutuhan pokok, maka mendapat fasilitas dibebaskan. Tapi khusus untuk hasil beras seperti merang, sekam, berkatul, jerami, ini yang tidak dibebaskan. Untuk berasnya dibebaskan. Tapi hasil sampingan dari beras itu tetap terkena PPN kalau memang sudah melebihi dari 4,8 miliar gitu. Ininya itu. Padahal kalau yang lebih ininya pada beras itu ya Pak yang lebih utamanya. Ya, cuma karena beras ini adalah kebutuhan pokok, maka kita tidak mau membebankan PPN untuk kebutuhan pokok masyarakat. Makanya PPN terkait dengan beras ini dibebaskan, Bunda. Ini lagi Pak satu ada Pak Ijat di Kurau, Pak Ijat di Kurau tadi mempertanyakan tentang para petani di Kecamatan Kurau, Bumi Makmur ini prosentasi mereka yang membayarkan pajak katanya dengan yang tidak membayarkan pajak, adakah prosentasinya begitu? Dapatkah dideteksi katanya Pak? Petani yang wajib membayarkan pajak dan yang tidak. Ya, kalau dideteksi ada Bunda. Jadi datanya di kami lengkap ya, malah bukan hanya per kecamatan, per desa itu ada. Cuma memang datanya tidak kita buka di sini ya, karena datanya detail. Tapi data kalau kita mau tetap ada Pak ya. Tetap ada. Selama jumlah petani di Plehari berapa, di Kurau berapa itu ada. Dan sampai detail per desanya juga ada. Jadi ini perlu diketahui ya. Jadi nanti memang ke depan tadi seperti yang disampaikan Mbak Pipit bahwa kita akan lewat ke Balai Penyuluh Pertanian. Ini yang nanti coba kita akan skemakan kerjasama untuk terkait dengan mendorong kepatuhan SPT untuk petani. Iya, begitu ya Pak Ijat di Kurau. Artinya ini kalau untuk data sudah ada ya, jadi jangan khawatir, ini akan kena ya. KP2KP sudah punya sasaran-sasaran tertentu begitu Pak ya. Jadi jangan sampai, saya kena pajak yang tetangga sebelah Tubang kayaknya lebih banyak lagi nih. Karena adakah gitu ya Pak ya? Iya. Artinya datanya sudah ada Pak, datanya sudah ada. Presentasinya ya tadi mungkin seperti disampaikan oleh Pak Aprianto tadi, secara keseluruhan kesadaran kita untuk pajak khususnya di sektor pertanian ini masih terbilang rendah ya, masih terbilang rendah. Nah, oleh sebab itu ya KP2KP dalam hal ini KP2KP Plehari terus melakukan upaya-upaya untuk dapat menanamkan kesadaran, meningkatkan kesadaran sehingga juga dapat meningkatkan penghasilan pajak di sektor hasil pertanian ini, begitu Pak ya? Iya. Baik, waktu kita Pak ternyata udah limit. Udah lewat. Bahkan berada di zona lewat ternyata. Iya. Baik. Mungkin kita harus mengakhiri Pak bincang-bincang kita di pagi hari ini ya. Tapi mungkin masih ada hal-hal yang krusial yang harus disampaikan sebagai penutup kita di pagi hari ini Pak. Silakan. Terima kasih Bunda bahwa pertama pada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, sahabat Radio Tuntung Pandang, bahwa sektor pertanian ini sektor yang penting ya untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Dan pemerintah akan konsen sekali dengan sektor pertanian dan akan memulai mengelola tata kelolanya.
Maka dari itu kita sama-sama dari pemerintah juga memberikan keringanan-keringanan, kebijakan-kebijakan untuk petani, dan juga kami mengharapkan petani juga ikut berkontribusi dalam pembangunan dalam bentuk membayar pajak. Ya, diharapkan nantinya para petani ikut meningkatkan kepatuhan terkait dengan pelaporan dan pembayaran pajaknya. Mungkin itu, Bunda. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini lebih meningkatkan kesadaran dan kesukarelaannya, Pak ya. Iya, bagi para wajib pajak khususnya yang berkaitan dengan pajak hasil pertanian ya, yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Dan saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini, Senin 31 Juli 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga rekan-rekan yang sudah berkontribusi bersama kami. Terima kasih Pak Adrik atas kehadiran. Terima kasih Mbak Laila Fitria. Oke, mudah-mudahan kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, dan kami mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan ya. Semoga kita dapat